kita itu kadang tidak tahu bahwa kita itu juga udah reinkarnasi dari siapa-siapa, tapi kita kan hidup lagi, jadi kan mulai hidup lagi, kita kan tidak ingat sama jiwa kita yang dulu, yang lama. Intinya itu rahasia Allah, udah itu aja. Yang boleh tanya nggak yang? Oke. Nih yang kan nih moksa ya, misalnya dia sebagai pemimpin di Gunung Pangrango lah yang. Ada nggak reinkarnasi yang menurut para moksa? Ya ada. Tapi kalau di agama kan Islam, ilmu Allah itu tidak terbatas, ada yang tertulis, ada yang tersirat. Walaupun dia reinkarnasi, belum tentu dia ingat masa dulu hidupnya. Tapi reinkarnasi itu jiwanya apa ininya? Jiwa. Oh, jiwa. Jiwa kan tidak bisa mati. Karena ada orang bilang reinkarnasi sama ininya ya apa seluruhnya mematikan jasad. Mati ya. Ya reinkarnasi itu hanya jiwanya aja. Iya, pindah ke wadah baru. Reinkarnasi itu khusus jiwa. Orang moksa itu ada yang mendampinginya di luar, ada yang jiwanya, cahaya jiwanya menipis begitu. Bukan orang ini. Jiwanya pindah jasad, tapi itu juga harus bersamaan. Wadahnya itu harus sama dengan jiwanya, harus sama, baru bisa. Karena itu kita itu kadang tidak tahu bahwa kita itu juga udah reinkarnasi dari siapa-siapa, tapi kita kan hidup lagi, jadi kan mulai hidup lagi, kita kan tidak ingat sama jiwa kita yang dulu, yang lama. Intinya itu rahasia Allah, udah itu aja. Nggak perlu dijabarkan ke orang ini itu. Kalau masalah persepsi, dikirain kita mempercayai hal-hal yang nggak masuk akal. Kan rahasia Allah itu kan hanya Allah dan para kekasih Allah yang tahu. Begitu. Jadi nggak perlulah kita menyebar luaskan ke alam yang tidak paham, maksudnya ke manusia yang selalu pakai logika, pakai ini itu, nggak akan nyampe. Kalau kita masih pakai logika, pakai pikiran, nggak nyampenya ya segitu-gitu aja, dangkal. Ibaratnya percaya sama Allah, kalau kita pikir pakai logika, pakai itu ya kita sampainya hanya di syariat aja. Tapi kalau kita menjalani spiritual atau apa, itu kan melampaui pikiran kita, nggak terbatas.